kami, Taruna Politeknik Imigrasi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang persoalan pengakuan hukum internasional yang kami ambil dari buku Hukum Internasional Prof. Dr. Burmauna. Disimak ya. Pengakuan internasional. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit, karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas, karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu negara sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Pengakuan sebagai suatu istilah meliputi bermacam-macam situasi fakta yang minta diakui oleh negara-negara lain. Misalnya lahirnya negara baru, perubahan pemerintahan di luar kerangka konstitusional, dan perubahan wilayah, terutama sebagai akibat penggunaan kekerasan pihak-pihak pada perang saudara, dan lain-lain. Lahirnya suatu negara. Apakah lahirnya suatu negara merupakan peristiwa hukum atau peristiwa ekstrayuridik? Opini pertama. Jelinek, Cavaglieri, dan Stratt menyatakan bahwa lahirnya suatu negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. Opini kedua. Namun, opini pertama ditolak oleh kelompok Austria yang dipelopori oleh Kelsen dan Vedros yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara adalah suatu proses hukum yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Lahirnya suatu negara. Apakah negara yang baru lahir tersebut langsung mempunyai international personality atau subjek hukum internasional? Teori konstitutif. Pendukung utama teori ini ialah Prof. Lauterbach yang menyatakan bahwa a state is and becomes an international person through recognition only and exclusively. Negara itu secara hukum baru ada bila telah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Teori deklaratif. Mereka menegaskan bahwa suatu negara begitu lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari kelahiran tersebut. Pengakuan negara. Pengakuan negara adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional masing-masing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Bentuk-bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan ada 4 macam. Yang pertama, pengakuan secara prematur, di mana suatu negara memberikan pengakuan kepada negara yang baru tanpa lengkapnya unsur-unsur konstitutif yang harus dimiliki oleh entitas yang baru tersebut untuk menjadi suatu negara. Yang kedua, pengakuan secara terang-terangan atau eksplisit, berasal dari pemerintah atau organ yang berwenang di bidang hubungan luar negeri, seperti nota diplomatik, suatu pernyataan atau telegram, dan suatu perjanjian internasional. Selanjutnya, pengakuan secara diam-diam atau implisit, terjadi bila suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan melahirkan seorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat-pejabat resmi ataupun kepala negara setempat, dan membuat persetujuan dengan negara tersebut. Yang terakhir, pengakuan secara kolektif. Pengakuan ini diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral. Pengakuan pemerintah adalah suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintah yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Pengakuan pemerintah ini penting karena suatu negara tidak mungkin mengadakan hubungan resmi dengan negara lain yang tidak mengakui pemerintahannya. Pertama, pengakuan antara pengakuan negara dan pemerintah. Pengakuan negara ialah pengakuan terhadap suatu entitas baru yang telah mempunyai semua unsur konstitutif negara
dan yang telah menunjukkan kemampuannya untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan terhadap suatu negara sekali diberikan tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pengakuan terhadap suatu pemerintah dapat dicabut sewaktu-waktu. Bila suatu pengakuan ditolak atau dicabut, maka personalitas internasional negara tersebut tidak berubah karena perubahan suatu pemerintah tidak mempengaruhi personalitas internasional suatu negara. Yang kedua, akibat pengakuan terhadap pemerintah baru. Pemerintah yang diakui dapat mengadakan hubungan resmi atas nama negaranya, dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan-peradilan, dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk semua perbuatan internasionalnya, dan berhak untuk memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah negara yang mengakui. Yang ketiga, terjadinya suatu pengakuan pemerintah. Penggantian pemerintah secara konstitusional dalam negara adalah hal yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan hukum internasional. Dalam sejarah diplomatik, terdapat beberapa doktrin mengenai pengakuan pemerintah, yaitu doktrin Tobar, doktrin Stimson, dan doktrin Estrada. Selanjutnya, pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang belum lagi sah secara konstitusional. Pemerintah yang diakui secara de jure adalah pemerintah yang telah memenuhi 3 ciri sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas. Kekuasaan yang diakui di seluruh wilayah negara. Kedua, regularitas. Berasal dari pemilihan umum atau telah disahkan oleh konstitusi. Yang ketiga, eksklusivitas. Hanya pemerintah itu sendiri yang mempunyai kekuasaan dan tidak ada pemerintahan tandingan. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pengakuan pemerintah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan terhadap pemberontak atau yang biasa disebut beligeransi. Bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan pemberontakan tersebut telah memecah belah kesatuan nasional dan efektivitas pemerintahan, maka keadaan ini menempatkan negara-negara ketiga dalam keadaan yang sulit, terutama dalam melindungi berbagai kepentingannya di negara tersebut. Contoh yang paling dikenal adalah pengakuan beligeransi yang diberikan kepada orang-orang selatan di Amerika Serikat pada waktu Perang Saudara oleh Prancis dan Inggris serta negara-negara Eropa lainnya. Itu tadi pembahasan tentang pengakuan terhadap pemberontak. Sekarang kita akan membahas tentang pengakuan terhadap gerakan-gerakan pembebasan nasional. Suatu perkembangan baru dalam hukum internasional adalah diberikannya pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkannya untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi internasional tertentu. Namun, pengakuan semacam ini belum bersifat universal dan masih ditolak terutama oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris, dengan alasan piagam PBB tidak berisi ketentuan mengenai peninjau dan gerakan-gerakan pembebasan adalah kelompok yang bukan negara. Nah, udah pada tahu kan tentang persoalan pengakuan hukum internasional? Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!